Halo, selamat malam. Saya Jusna, NPM 1842043. Hari ini akan menjelaskan tentang jurnal saya. Nah, pertama adalah latar belakang. Perusahaan adalah pusat dari sistem ekonomi, karena mereka terlibat di semua tingkatan dan di semua bidang masyarakat dan menciptakan kekayaan. Tindakan mereka dapat berdampak pada kehidupan seluruh penduduk. Salah satu tujuan didirinya sebuah perusahaan yang pastinya adalah untuk memperoleh laba. Perusahaan yang memiliki koneksi politik biasanya adalah perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintah. Menurut Diko, ia menemukan bahwa perusahaan S&P TSX yang terhubung secara politik memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi terkait dengan indeks tata kelola keseluruhan ISS daripada perusahaan yang tidak terhubung. Selanjutnya adalah urgensi penelitian. Urgensi penelitian ini adalah kenapa kita ingin meneliti penelitian tersebut. Nah, karena adanya skandal keuangan mendunia yang kacau pada saat itu, salah satunya adalah Enron yang sangat heboh pada tahun 2001 atau 2002. Maka diterapkannya Good Corporate Governance atau CGC. Dalam sistem ekonomi pasar, dinyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat menciptakan nilai dan meningkatkan nilai pada perusahaan karena telah memiliki kinerja yang baik. Tetapi di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa koneksi politik juga dapat menciptakan nilai pada perusahaan. Maka dari uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan yang mempunyai koneksi politik dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian adalah tata kelola perusahaan ini adalah dependent variable saya. Nah, tata kelola perusahaan itu muncul dalam penelitian akademis karena adanya skandal keuangan mendunia yang seperti saya bilang, yaitu kasus perusahaan terbesar di Amerika Serikat, yaitu Enron. Maka dari itu, tata kelola perusahaan diperlukan untuk menilai apakah perusahaan sudah berjalan dengan efektif dan baik dan memenuhi peraturan yang ada. Nah, di sini ada dua penjelasan menurut berbagai penelitian. Yang pertama, menurut LeBlanc, kualitas tata kelola perusahaan itu didefinisikan sebagai kode tata kelola, aturan, regulasi, dan praktik terbaik yang terkait dengan tata kelola untuk menilai apakah perusahaan tersebut mengelola dengan baik dan buruk atau buruk. Kualitas tata kelola perusahaan harus terdiri dari tuntutan etos publik, pengambilan keputusan yang baik, memberi alasan sesuai peraturan hukum, efisien, stabil, dan prinsip kemanfaatan. Nah, kemudian adalah menurut Cadbury, tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan saham, sekaligus untuk bentuk perhatian kepada pemegang saham, karyawan, dan masyarakat sekitarnya yang menurut tunggal. Nah, kemudian ini adalah model penelitian terdahulu saya. Di sini ada dua studi menurut dua penelitian. Yang pertama adalah menurut Waweru. Studi Waweru ini dia meneliti kualitas tata kelola perusahaan dengan mempertimbangkan total 247 pengamatan perusahaan dari 50 perusahaan terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Johannesburg, Afrika Selatan selama 2006 sampai 2010. Ia menyatakan bahwa temuan studi tersebut akan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan mengurangi kegagalan perusahaan serta melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang berkualitas tinggi merupakan persyarat dari bisnis yang baik. Kemudian menurut studi Turan dan Araiza di tahun 2016, mereka meneliti kualitas tata kelola perusahaan melalui pemeringkatan tata kelola perusahaan dengan mempertimbangkan total 826 observasi dari 128 perusahaan dengan peringkat tertinggi di Bursa Efek Argentina, Brazil, Chili, dan Meksiko.
Mereka menemukan bahwa peringkat tata kelola perusahaan meningkatkan dari tahun ke tahun. Mereka menambahkan juga bahwa kode tata kelola yang baik dan tingkat dan mekanisme transparansi perusahaan yang berbeda di setiap negara mempengaruhi peringkat tata kelola perusahaan, dan dengan demikian peringkat bervariasi itu satu negara ke negara lain. Nah, kemudian ini adalah hubungan antara variabel independen saya dan dependen. Di sini variabel dependen saya ini adalah kualitas tata kelola perusahaan, sedangkan variabel independen saya itu adalah koneksi politik. Di sini ada berbagai penelitian menurut Shen, Wu, dan Claessens, dan kita mulai menjelaskan dengannya Shen. Yang Shen ini dia menyelidiki bahwa hubungan antara koneksi politik dan tata kelola perusahaan dalam sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Taiwan untuk periode 1997 sampai 2009 untuk mengetahui apakah tata kelola perusahaan dan hubungan politik menggantikan atau melengkapi satu sama lain. Mereka menemukan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang kuat kurang fokus pada pembangunan koneksi politik, dan bahwa perusahaan yang terhubung secara politik cenderung menunjukkan praktik tata kelola yang buruk. Nah, menurut Wu, ia menyimpulkan setelah menyelidiki sampel perusahaan Cina bahwa koneksi politik dapat mengurangi insiden tindakan penegakan hukum terhadap penipuan perusahaan. Mereka juga menemukan bahwa koneksi politik memainkan peran yang lebih signifikan dalam mengurangi insiden penegakan peraturan terhadap perusahaan non-negara dan perusahaan di lingkungan hukum yang lebih lemah. Sedangkan faktor kepemilikan institusional lebih berpengaruh dalam mengurangi insiden penegakan peraturan terhadap perusahaan milik negara. Dan terakhir adalah Claessens dan Yurtoglu telah secara eksplisit mengakui dampak hubungan politik perusahaan terhadap mekanisme dan efektivitas tata kelola perusahaan. Dengan mengidentifikasi dampak hubungan politik pada ukuran kinerja, tingkat perusahaan dan negara, literatur ini menawarkan penjelasan mengapa negara dengan kekayaan yang lebih tinggi menunjukkan sedikit kemajuan dalam mereformasi tata kelola perusahaan mereka. Reformasi tata kelola perusahaan ini melibatkan perusahaan dalam kontrol dan struktur kekuasaan dengan kerugian kekayaan yang terkait. Dengan ini, kita dapat mengatakan bahwa perusahaan dengan ikatan politik memiliki sumber daya yang cukup untuk menghindari praktik tata kelola yang baik tanpa mengalami konsekuensi keuangan yang merugikan. Terakhir adalah model dan hipotesis penelitian. Dari hipotesisnya dapat ditarik kesimpulan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas tata kelola perusahaan. Hipotesis kedua adalah kualitas tata kelola perusahaan yang memiliki hubungan dengan politik lebih rendah daripada memiliki hubungan politik. Kemudian ada mode penelitian. Variabel independen saya itu adalah koneksi politik. Variabel kontrol saya itu ada firm size, firm valuation, firm indebtedness, sales growth, asset growth, relative cash, capital expenditure, property, plant, equipment, dan industry. Dan variabel dependen saya adalah quality of governance. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.